Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Tri, pelajaran bahasa Indonesia ya. Kali ini kita akan lanjutkan materi teks diskusi, di mana sudah kita awali waktu di PTM dan kita akan lanjutkan. Di awal sudah saya jelaskan tentang teks diskusi dan untuk berikutnya kita akan pelajari struktur teks diskusi. Di teks diskusi ini, struktur yang bisa kita ketahui atau yang bisa sampaikan itu untuk menyusun teks diskusi perlu diketahui strukturnya. Yang pertama, pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini itu isinya terkait dengan pernyataan untuk membatasi topik. Artinya, ketika kita akan melaksanakan kegiatan diskusi, maka harus ada topik yang dibicarakan. Nah, topik ini harus dibatasi supaya tidak meluas atau melebar dalam diskusinya. Jadi misalkan kita akan batasi topiknya tentang PJJ, ya, nanti yang didiskusikan tentang PJJ saja, tidak meluas. Kemudian yang kedua di pendahuluan itu ada latar belakang topik. Kenapa ini bisa akan kita diskusikan? Karena barangkali yang semula sudah PTM kemudian PJJ lagi, maka kita bisa angkat lagi untuk didiskusikan. Kenapa kok harus PJJ? Nah, ini maka harus ada latar belakangnya. Kemudian yang ketiga di bagian pendahuluan itu tentunya ketika sesuatu didiskusikan maka pasti akan ada perbedaan. Nah, inilah yang disebut dengan sudut pandang yang berbeda yang akan dibahas. Tentunya ada yang pro dan kontra. Misalkan dalam kegiatan PJJ ini ada yang pro, ada yang kontra. Oh, yang pro kenapa? Oh, karena alasan ini. Yang kontra bilang alasan ini. Nah, itu artinya ada sudut pandang yang berbeda sehingga teks diskusi bisa disusun. Selanjutnya untuk bagian yang kedua adalah bagian isi, di mana saya jelaskan bahwa yang pertama bagian isi ini adanya serangkaian paragraf. Serangkaian artinya tidak hanya satu, lebih dari satu. Yang kedua, 2 atau 3 paragraf dengan argumen pro disertai alasan dan kalau ada contohnya. Dalam membuat teks diskusi maka akan lebih valid informasinya, argumennya jika disertai contoh dan alasan yang sesuai, yang tepat. Yang ketiga, tentunya kalau ada alasan pro juga ada alasan kontra. Ini pun bisa disampaikan beberapa alasan. Sertai juga contohnya. Terus yang keempat menggunakan bahasa persuasif, mencoba mengajak, membujuk, dan lain sebagainya untuk mengikuti argumen yang dinyatakan. Yang kelima menggunakan bahasa kohesif untuk menghubungkan gagasan atau untuk menunjukkan perubahan pendapat. Maka ketika kita menyampaikan sebuah kalimat, maka kalimat satu dan kalimat lain harus saling berhubungan sehingga terjadi sebuah kohesi atau kohesif, nyambung gitu ya. Itu bagian isi. Untuk bagian simpulan tentunya setelah didiskusikan ada pendapat pro, ada pendapat kontra, maka simpulan argumen dari kedua sisi itu harus disusun supaya menjadi solusi dari kedua masalah yang kontra dan yang pro. Selanjutnya mengevaluasi argumen yang paling efektif. Itu simpulan bisa dilakukan dengan cara itu, mengevaluasi argumen yang paling efektif. Antara pro dan kontra yang paling efektif mana itu bisa menjadi sebuah simpulan. Kemudian yang ketiga, rekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Bisa menyimpulkan dengan melihat satu jawaban yang dominan dan itu bisa dijadikan sebuah simpulan nanti. Itu. Jadi struktur teks diskusi terdiri dari pendahuluan, isi, dan simpulan seperti yang saya jelaskan tadi.
Oke, kita lanjut. Baik, selanjutnya kita akan coba latihan sederhana untuk mengukur kemampuan kalian untuk berpendapat, untuk mendiskusikan satu hal yang sudah saya ingin hadirkan, yaitu bolehkah siswa SMP mengendarai motor ke sekolah? Bolehkah siswa SMP mengendarai motor ke sekolah? Itu topik yang akan kita bicarakan. Nah, berikut ini adalah pernyataan pro dan kontra. Ada contoh dan kemudian nanti ada yang harus kalian tambahkan. Karena di dalam isi teks diskusi itu terdiri dari beberapa argumen. Ya, beberapa artinya lebih dari satu. Dan ini yang saya contohkan baru satu dan nanti silakan ditambah yang pro dan yang kontra. Ya, ada isian ini. Nanti bisa dikerjakan di buku tugas kalian. Contoh ini, untuk pro itu artinya mereka yang beranggapan bahwa anak-anak SMP itu boleh mengendarai ke sekolah. Itu mereka menyatakan, saya pikir siswa SMP lebih baik diperbolehkan naik motor ke sekolah sebab mengantisipasi agar tidak sering terlambat. Ini mereka yang pro. Berarti harapannya siswa SMP diperbolehkan atau diperkenankan untuk mengendarai motor ke sekolah. Terlepas dari hal-hal yang nanti kontra ya. Kemudian yang kontra yang tidak setuju ini menyatakan dengan kalimat anak SMP menggunakan motor untuk ke sekolah seharusnya tetap dilarang karena mereka masih di bawah umur dan belum memiliki SIM sebagai legalitasnya. Jadi ini yang tidak setuju karena anak-anak SMP dianggap belum memiliki SIM dan belum layak untuk bisa mengendarai motor karena ini tidak legal. Karena anak-anak SMP itu masih belum memiliki SIM, ini alasan yang kontra. Jadi di kedua argumen ini ada alasan yang bisa kita terima. Dan untuk selanjutnya lengkapilah pro dan kontra yang ada di latihan ini. Tuliskan di buku tugas kalian masing-masing. Itu tadi yang di awal latihan untuk menyampaikan pro dan kontra. Sekarang untuk latihan berikutnya adalah ini ada pernyataan-pernyataan yang sudah saya sampaikan di sini. Nanti kalian lengkapi. Misalkan ya, setujukah dengan pernyataan berikut ini? Berikan alasannya. Sekolah gratis misalkan. Sekolah gratis ini dinyatakan setuju. Maka di sini silahkan nanti susun sebuah argumen pendapat yang menurut kalian kenapa setuju dengan sekolah gratis. Tuliskan di sini. Ya, lengkapi dengan alasan yang jelas. Kemudian di sini yang kedua menggunakan seragam sekolah yang fleksibel. Fleksibel ini artinya bisa sembarang, bebas. Ya, kalau di sini ada pernyataan tidak setuju, maka alasannya apa? Nanti susun dalam sebuah paragraf. Kemudian pelaksanaan moving class. Moving class ini pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan berpindah tempat. Misalkan bahasa Indonesia di ruang TIK, kemudian matematika di ruang kelas mana gitu. Maka ketika selesai maka harus berpindah. Nah, kalau ada pernyataan setuju, kenapa alasan? Kantin kejujuran ini dibuat di setiap sekolah, di mana murid-muridnya itu ngambil barang sendiri, bayar sendiri, kembalian uang sendiri, dan seterusnya. Nah, ini ada pernyataan tidak setuju, nah, maka kamu buat paragraf atau argumen yang berkaitan dengan ketidaksetujuannya. Yang terakhir, ekskul harus diikuti setiap siswa. Ada pernyataan setuju. Ini berarti pro kan. Nah, kemudian beri sama dengan yang di atasnya. Itu dan semua ini silakan tuliskan di buku tugas. Dan selanjutnya nanti akan saya koreksi. Berikut contoh argumen disertai alasan dan contoh. Misalkan pemasangan CCTV
di setiap kelas. Pernyataan setuju dengan alasan dan contoh. Di sini saya buat sebuah contoh, misalkan ini sebuah argumen atau pendapat. CCTV adalah sebuah alat yang dapat membantu kerja manusia. Salah satunya adalah dapat merekam kegiatan yang sedang terjadi. Maka sangat baik dan tepat jika dalam proses pembelajaran di kelas perlu disediakan CCTV. Dengan pemasangan CCTV akan dapat membantu para guru untuk mengetahui aktivitas para siswa yang sedang belajar. Di saat guru memberi ulangan, pengawasan akan lebih ketat karena kamera akan mampu mendeteksi siapa saja yang melakukan kecurangan dalam mengerjakan soal yang diberikan. Nah, satu paragraf ini sebuah pendapat pro setuju. Kenapa pemasangan CCTV di setiap kelas diharapkan? Alasannya ini, dengan pemasangan CCTV akan dapat membantu para guru. Ini alasannya. Kemudian contohnya, ini saat ulangan, mereka bisa terdeteksi atau terekam melalui kamera CCTV yang nantinya bisa diputar kembali, diputar ulang. Apakah si A melakukan kecurangan atau si B melakukan kecurangan? Nah, itu akan terekam dan bisa diketahui sehingga guru bisa menilai apa yang sudah dilakukan oleh para siswanya. Demikian, mudah-mudahan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.